Isyarat pelatih Jepang bantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Sesumber rival Jeddah pamerkan kualitas. Erick Thohir dukung pelaku rasis di masyarakat. Asia tidak layak menjadi pelabuhan karir pemain keturunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ini informasi yang akan saya sajikan untuk hari ini, yang salah satunya adalah Erick Thohir dukung pelaku rasisme dipenjarakan. Saya juga sangat mendukung ya. Kita tidak boleh rasis, tidak boleh mengata-ngatain orang ya, menghina orang ya. Itu sangat tidak baik. Dan yang kedua, Asia tak layak jadi pelabuhan karir diaspora ya. Dan sangat terbukti seperti Rafael Struijk bermain di Australia dan saat ini kurang mendapatkan menit bermain. Seperti Jordi Amat dan Sandy Walsh bermain di Jepang juga sangat minim jam bermain, jadi hilanglah kualitas yang mereka banggakan ya. Ya kalau bisa sih pemain-pemain diasporanya tetap bermain di Liga Eropa ya. Jadi biar bisa semakin meningkatkan kualitas permainan dia. Dan yang selanjutnya, isyarat pelatih Jepang loloskan Indonesia ke Piala Dunia. Ini maksudnya Memoriyasu, pelatih dari Jepang, akan menurunkan lapis keduanya karena mengingat dia akan mau melihat kualitas dari lapis keduanya dia dan menyimpan pemain-pemain utama karena dikhawatirkan mereka cedera ya. Itu tujuannya sih gitu ya, bukan mau bermain sepak bola gajah. Karena si Jepang ini sangat konsisten ya dengan permainan mereka. Dan yang terakhir adalah sesumber Ipar Jenner pamerkan kualitas individunya dia. Coba kita saksikan bersama ya. Babak baru, pelaku rasis terus berlanjut usai Ketua Umum PSSI Erick Thohir mendukung adanya langkah hukum yang dilakukan pelaku kepada dua pemain berlabel timnas Indonesia, Yance Sayuri dan Yakob Sayuri. Keduanya menjadi korban rasis saat memperkuat timnya Maluku United saat berhadapan dengan Persib Bandung pada 2 Mei lalu. Serangan rasis kepada dua bersaudara itu terjadi di sosial media. Yance dan Yakob mendapat sejumlah pesan bernada rasis di sosial media miliknya. Bahkan, ada juga kalimat-kalimat ancaman yang dilontarkan. Bukan cuma itu, keluarga dari kedua pemain tersebut menjadi sasaran. Tentu hal ini sudah mencoreng sepak bola yang menjunjung tinggi nilai sportivitas. Wajar jika Erick Thohir juga geram dari apa yang dilakukan para pelaku. Bahkan PSSI berencana akan mendampingi Yance dan Yakob untuk melanjutkan proses hukum. Hal senada juga disampaikan Direktur Utama PT Liga Indonesia baru, Ferry Paulus. Pihaknya mengutuk keras tindakan tak terpuji itu. Kabar terbaru menyebutkan Yance dan Yakob sudah membuat laporan ke Polda Maluku Utara terkait rasis yang diterima. Keduanya didampingi oleh kuasa hukum dan perwakilan manajemen Maluku United. Bahkan, 6 akun pemilik Instagram terduga pelaku rasis telah ditemukan. Kejadian ini juga menjadi momentum refleksi bagi semua elemen sepak bola nasional dari federasi, klub, pemain, supporter, hingga pengguna media sosial untuk memperkuat nilai-nilai kebinekaan dan saling menghormati baik di dalam maupun di luar lapangan. Harapannya, tragedi serupa tak lagi berulang dan dunia sepak bola Indonesia bisa menjadi ruang inklusif bagi siapa saja tanpa memandang latar belakang. Skuad timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert kini semakin berwarna dengan kehadiran 19 pemain diaspora. Mereka berasal dari berbagai negara dan kini tersebar bermain di kompetisi Asia, termasuk Sandy Walsh di Jepang, Jordi Amat di Malaysia, dan Rafael Struijk di Australia. Peran para pemain keturunan ini cukup krusial dalam menambah kekuatan dan kedalaman skuad Garuda, apalagi menjelang dua laga penting kontra Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, 3 pemain tersebut justru meredup akibat hilangnya kepercayaan klub. Sebut saja Jordi Amat yang sudah 3 musim bersama klub Malaysia Johor Darul Takzim. Sinarnya perlahan mulai meredup. Pada musim 2024-2025, pemain 33 tahun itu hanya tampil dalam 15 dari 24 laga dan kontribusinya menurun meskipun masih menyumbang 2 gol dan 1 assist. Hal serupa juga dialami oleh Sandy Walsh.
Meski awalnya mendapatkan tempat di tim utama, posisi Sandy mulai tergerus seiring ketatnya persaingan. Ia hanya mencatatkan 5 penampilan di Liga Domestik, 3 diantaranya sebagai starter, serta 3 laga di AFC Champions League Elite. Kondisinya makin tak jelas saat Sandy Walsh hanya duduk di bangku cadangan kala Yokohama F. Marinos dikalahkan Al Nassr 1-4 dalam perempat final ACL Elite. Yang lebih parah ialah sosok Rafael Schreck yang pilih berkarir di Australia. Rafael Schreck sempat menunjukkan prospek menjanjikan bersama Brisbane Roar usai pindah dari ADO Den Haag. Dalam 6 pertandingan awal, ia mencatatkan 194 menit bermain dan mencetak 1 gol ke gawang Sydney FC. Namun, setelah itu nasibnya berubah drastis. Dalam 12 laga terakhir, Schreck hanya tampil sekali dan itu pun hanya selama 3 menit. Sebanyak 5 kali, ia hanya menjadi penghangat bangku cadangan dan 9 kali tak masuk dalam line up. Untuk itu, para pemain keturunan wajib memikirkan lebih jika mendapatkan tawaran bermain di Asia. Tetap berjuang di Eropa tampaknya masih menjadi pilihan yang tepat ketimbang gabung klub Asia yang hanya ingin menambah popularitas semata. Terbukti ingin timnas Indonesia menemani Jepang lolos Piala Dunia, Haji Memoriasu mengembar kode untuk menguntungkan skuad Garuda. Seperti yang diketahui, Jay Izzels dan kawan-kawan akan bertamu ke markas Jepang pada laga pamungkas grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan di Suita City Stadium pada 10 Juni mendatang. Jepang sendiri sudah dipastikan lolos Piala Dunia 2026 lantaran berhasil memuncaki klasemen sementara grup C. Koleksi 20 poin di posisi teratas bahkan sudah tidak mungkin lagi digeser tim lain. Dengan demikian, 2 laga tersisa yang akan dimainkan pada Juni mendatang tak lagi berdampak apapun bagi pasukan Haji Memoriasu. Menariknya, situasi tersebut coba dimanfaatkan sang pelatih untuk menurunkan tim pelapis. Alasannya tentu Jepang ingin menyimpan para pemain inti mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama cedera. Selain itu, Haji Memoriasu juga mengungkapkan alasannya menurunkan para pemain baru di 2 laga terakhir adalah untuk memberikan kesempatan serta melihat potensi pemain yang ada dalam tim. Tim Samurai Biru mengoleksi 20 poin menuju 2 partai tersisa. Harapannya kita bisa mendapatkan pemain baru yang mampu menunjukkan performa berbeda, ujar Haji Memoriasu dilansir Sunsport. Tentu hal tersebut membuka kesempatan bagi timnas Indonesia untuk mencuri poin penuh. Meski pemain lapis Jepang tidak bisa diremehkan, setidaknya penggawa Garuda yang memiliki pengalaman di Eropa memiliki kesempatan. Gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner belak-belakan dirinya memiliki kualitas yang lebih baik dalam menghadapi Cina dan Jepang. Sebagaimana diketahui, Ivar Jenner merupakan gelandang muda FC Ultra. Usianya masih 21 tahun dan belum pernah tampil untuk tim seniornya. Namun, Ivar tampil reguler bersama Jom Ultra jelang berakhirnya musim ini. Bahkan, pemain keturunan Jember tersebut sudah menjadi tulang punggung di lini tengah timnas Indonesia. Tercatat, Ivar Jenner sudah mengoleksi 17 caps bersama timnas Indonesia senior meski usianya baru menginjak 21 tahun. Ia menjadi tandem sepadan bersama Tom Hai ketika skuad Garuda ditangani Sintayong. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, Ivar Jenner juga tetap menjadi pilihan meski sebagai pengganti dalam 2 pertandingan terakhir. Pasalnya, skuad Garuda sudah memiliki sosok Joy Pelpelsi yang lebih berpengalaman. Kendati begitu, Ivar Jenner tak ingin kalah bersaing untuk mendapatkan tempat utama di lini tengah skuad Garuda. Ivar Jenner mengatakan ada 3 aspek yang menjadi keunggulannya. Kualitas saya adalah kemampuan berlari, teknik, dan umpan yang saya miliki, ucap Ivar Jenner dikutip dari laman resmi FC Ultra. Dengan kualitas tersebut, Patrick Kluivert tentu bisa memanfaatkan Ivar Jenner sebaik-baiknya untuk mengkomando lini tengah timnas Indonesia. Terlebih, Tom Hai yang menjadi gelandang kreatif mulai termakan usia hingga kewalahan jika harus bermain selama 90 menit.